Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kelas 9C. Ya. Bagaimana perasaan hari ini? Baik. Baik? Baiknya kenapa tuh? Kenyang ya? Oh iya. Alhamdulillah. Saya harap kalian semuanya dalam keadaan bahagia. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa bagaimana bisa kita masing-masing agar ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa menjadi bermanfaat dan bekal untuk kalian di masa depan. Oke? Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya. Nah, anak-anakku semuanya, terima kasih karena kalian sudah berdoa dan bersiap ya untuk mengikuti pembelajaran ini. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran, Pak Bini kalian berdiri terlebih dahulu. Ya, silakan berdiri semuanya. Silakan dirapikan, ya. Ya, dirapikan baju dan kerudung, ya, serta seragam kalian. Kalau sudah dirapikan mejanya, ya, mejanya dirapikan. Kalau sudah rapi, minta tolong ambil sampah di bawah mejamu kalau ada, ya. Kalau tidak ada, karena sudah bersih, tidak perlu, ya. Kalau tidak ada, silakan semuanya boleh duduk kembali. Anak-anakku semuanya, ya, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, ya, kita akan mencoba, ya, relax, enjoy, ya, dengan cara mengambil pernapasan. Bukan sudah bernafas, ya. Ya, kalau yang ini adalah pernapasan agar kalian semakin relax, ya. Silakan duduknya bisa tegak. Duduknya tegak, tapi jangan kaku, tegak tapi enjoy, ya. Silakan tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Jangan berihah juga, ya. Tariknya pelan-pelan aja, relax. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Yang terakhir bisa teriak, ya. Dikeluarkannya ganda. Sukses. Oke, silakan ambil nafas lewat hidung. Teriak keluarkan. Alhamdulillah, ya. Dengan teknik pernapasan tadi, saya harap kalian bisa lebih relax, ya, lebih kuat kesadarannya bahwa kalian sedang melaksanakan kegiatan belajar pada hari ini. Ya, untuk itu selanjutnya, Mas, sebelum kita mulai belajar lagi, Pak Bini mau kesepakatan, ya. Minta tolong tidak ada yang bermain HP, ya. HP-nya bisa ditaruh aja di meja kalian, ya. Ditaruh di meja kalian. Tidak ada yang menggunakan handphone selama Pak Bini menjelaskan materi, kecuali kalau Pak Bini mengizinkan, silakan buka HP-nya, itu boleh, ya. Tapi kalau tidak boleh, silakan ditaruh di meja, gitu ya. Bisa dipahami? Oke, anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran dengan materi mengenal sekolah lanjutan, ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang mengenal sekolah lanjutan, ada tujuan pembelajaran. Kenapa sih Pak kita harus belajar tentang sekolah lanjutan ini? Nah, ini yang pertama, ya. Kalian, ya, Pak Bini dari kegiatan pembelajaran hari ini, Pak Bini harapkan kalian bisa menjelaskan nantinya berbagai macam sekolah lanjutan yang pertama, ya. Jadi kalian bisa menjelaskan, bisa tahu dan bisa menjelaskan, oh
ini sekolah lanjutan itu nanti seperti ini. Itu ya yang pertama. Yang kedua, ya, kalian bisa merumuskan berbagai alternatif ya sekolah lanjutan yang sesuai dengan bakat, minat serta kemampuan kalian. Ya. Yang ketiga, kalian bisa mempersiapkan diri ya untuk memilih sekolah lanjutan sesuai dengan bakat, minat kalian. Itu ya. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran dari hari ini. Nah, ngomong-ngomong soal sekolah lanjutan, Mas, kalian kan sekarang sudah berada di kelas 9. Kurang dari 1 tahun lagi kalian akan berbeda, ya, berbeda ke sekolah yang baru, lingkungan yang baru, teman-teman yang baru, ya, bahkan sistem pembelajaran yang baru. Nah, harapannya kalian sekarang baru sudah tahu, oh iya Pak, saya di kelas 9 ya. Berarti kalian harus bisa mempersiapkan diri. Apa sih yang harus kalian lakukan setelah ini? Ya. Jangan mempersiapkan dirinya itu nanti ketika sudah mau lulus, tapi bisa dipersiapkan diri sejak sekarang. Nah, selanjutnya, ya, berbagai sekolah lanjutan yang bisa kalian tempuh ya setelah lulus dari SMP itu ada 3. Sekolah menengah atas ya atau SMA, madrasah aliyah ya, MA ya, MA. Yang terakhir adalah sekolah menengah kejuruan atau SMK. Nah, 3 sekolah lanjutan ini adalah sekolah formal. Adapun kalau sekolah non formal itu biasanya khusus pelatihan, itu sekolah non formal, BLK, ya, balai latihan kerja. Kalau kalian khusus mengikuti BLK itu non formal. Kalau ini adalah sekolah formal. Nah, kita bahas ya dari yang pertama SMA, ya, sekolah menengah atas. Tujuannya diantaranya adalah menyiapkan siswa-siswi yang hendak melanjutkan studi ke jenjang yang selanjutnya. Mas, kalau SMA itu memang lebih fokus, nah, ya, lebih fokus untuk menyiapkan kalian melanjutkan ke jenjang yang berikutnya atau perguruan tinggi, masuk ke universitas, sekolah tinggi, akademi, gitu ya. Itu kalau kalian masuk SMA, fokusnya seperti itu. Adapun keunggulan, ya, keunggulan kalau kalian masuk SMA kira-kira bagaimana? Ya, kalau di SMA keunggulan khususnya adalah penguasaan konsepnya, karena materi yang diajarkan tentunya lebih dalam kalau di SMA, ya, karena full materi ya. Cara berpikir lebih luas, performa sebagai bekal ke pendidikan berikutnya itu lebih siap, karena SMA memang dibekali seperti itu, ya. Teori dan prakteknya itu lebih banyak teorinya, kelasnya gitu ya. Kalau SMA lebih matang, ya. Nah, dahulu di SMA itu ada jurusannya IPA, IPS, bahasa. Dahulu seperti itu, ya. Ada yang dulu sejak kelas 1 sudah berjurusan dan sebagainya. Kalau sekarang itu disesuaikan dengan peminatan dan kemampuan peserta didik, ya. Kira-kira dari SMA ini adakah yang mau tanya? Ada nggak yang mau tanya? Ya, sebelum kita lanjut ke MA ataupun SMK. Gimana Cela? Ada yang mau bertanya Cela? Saya ingin bertanya Pak, ada berapa sih SMA negeri yang ada di Semarang? Terus kan saya ini masih bingung mau masuk ke SMA mana. Kira-kira menurut Pak Beni saya daftarnya ke SMA mana gitu. Soalnya saya masih bingung. Oke, terima kasih Cela. Nah, yang pertama pertanyaan dari Cela adalah ada berapa sih SMA negeri yang ada di Kota Semarang ini? Berapa? 7. SMA
SMA negeri di Kota Semarang itu ada 16 ya, mulai SMA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16. Itu jumlahnya. Selanjutnya pertanyaan saya lah, itu adalah tadi menanyakan Pak, kira-kira sekolah mana sih yang cocok buat saya? Nah kalau di SMA Master itu ada sistem zonasi kalau tahun sebelumnya ya. Kalau tahun depan nanti ketika kalian lulus aku tidak tahu, cuman kan biasanya peraturannya bisa saja berubah ya. Cuma kalau di tahun sebelumnya itu menggunakan sistem zonasi. Saya rumahnya mana jalan? Kalau C ya. Berarti kalau mau ingat dengan zonasi ya, kan selain zonasi itu ada juga sebenarnya jalur prestasi, ya jalur prestasi, jalur zonasi, afirmasi ya, pemindahan orang tua dan sebagainya. Tapi yang paling besar itu kuotanya memang dan paling umum itu zonasi, ya. Nah kalau mengikuti jalur zonasi, rumah Kaila ini berada di KLC. Yang dekat dengan rumah Kaila itu ya kemungkinan ada SMA 7, ya, ada di SMA 8 mungkin atau 6, ya. Coba nanti kita lihat apa peta zonasinya, ya, yang memungkinkan yang mana, ya, karena yang paling dekat kalau dari KLC ya SMA 7, SMA 6, 8, ya, ada 16 juga. Nah nanti bisa dipahami lagi di peraturan yang terbaru nanti waktu PPDB kira-kira masuknya mana kalau zonasi, gitu ya. Jelas saya? Oke, terima kasih saya. Selanjutnya kita lanjut ke MA, ya. Nah kalau MA sebagaimana SMA bertujuan mengantarkan memasuki perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi Islam, yang membedakan di mana kalian lebih banyak memperdalam ilmu agama. Nah kalau di MA memang mengintegrasikan ya pelajaran pengetahuan umum dengan pengetahuan pendidikan agama Islam pertama. Jadi pendidikan agama Islamnya lebih kental kalau di MA, ya begitu. Jurusannya pun hampir sama dengan yang ada di SMA. Beberapa MA juga ada yang namanya boarding school biasanya atau asrama, itu beberapa madrasah aliyah. Itu ya. Kalau di Kota Semarang itu ada MAN 1, ada MAN 2, ya, gitu. Next, ya, kita lanjut ke SMK, ya, apa itu SMK? Ya, sekolah menengah kejuruan lebih ditujukan kepada menyediakan tenaga kerja tingkat menengah karena orientasinya SMK yaitu selalu lulus langsung disiapkan untuk bekerja, tapi tidak menutup kemungkinan untuk melakukan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi kalau di SMK memang ya kalian untuk kalian yang tidak berorientasi kuliah ya melakukan perguruan yang lebih tinggi, yang lebih tinggi, nah ini cocok ini buat kalian. Ya karena ketika kalian lulus SMK, kalian nantinya sudah dibekali dengan keterampilan dan keahlian tertentu, sehingga kalian itu sudah siap bekerja, gitu ya. Nah, adapun keunggulan SMK ya, keunggulan SMK itu memiliki kurikulum yang fleksibel sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan pasar. Karena memang SMK itu berbasisnya industri, meningkatkan kepercayaan diri siswa ketika lulus karena sudah terbiasa bekerja, ya. Di SMK itu juga ada magang, ya. Jadi nanti kalian sudah terbiasa. Oh dunia kerja itu seperti ini, kalian sudah mengenal, ya. Tamatannya diminati perusahaan karena sudah memiliki keterampilan yang memadai, memberikan pengalaman kerja, ya. Yang terakhir membekali siswa dengan cukup teori sehingga ketika lulus bisa mengemban ilmu di pendidikan yang memiliki. Di SMK pun tidak, ya, tidak menutup kemungkinan kalian bisa melakukan ke perguruan tinggi. Kalian tetap bisa. Kalau mau SMK Pak nanti mau kuliah boleh, ya lebih bagus, ya. Jurusan-jurusan di SMK itu banyak, ya. Ini adalah beberapa contohnya, ya. Dan setiap SMK pun jurusannya berbeda, ya. Jadi kalian harus mengenal antara SMK yang satu dan SMK yang lain. Nah, perbedaannya ya antara SMA, MA dan SMK. Kalau di SMA itu lebih banyak pembelajaran materi daripada praktek, ya. Kalau di MA bobot mata pelajaran agamanya lebih besar. Kalau di SMK lebih banyak pembelajaran praktek daripada teori. Ya, prakteknya malah lebih banyak di kurikulumnya seperti itu. Ya, itu kalau SMK. Next, yang selanjutnya
SMA dibentuk menjadi lulusan yang memiliki kapasitas wawasan yang lebih luas, ya. Luar SMA, wawasannya lebih luas, ya. SMA dibentuk menjadi lulusan yang mengetahui wawasan agamanya lebih luas. SMK menjadi seorang yang profesional dalam bidang yang ditekuni. Begitu. Jadi Mas, anak semuanya, ketika kalian nanti memutuskan untuk sekolah di SMA atau SMK, kalian akan lebih fokus ke satu tujuan. Tidak seperti di SMP. Kalau di SMP kita belajar semuanya, ya. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS. Di SMA tetap ada yang belajar seperti itu, tapi memang kalian akan lebih ditujukan ke satu tujuan, ya, lebih fokus. Paham ya? Bisa dipahami ya? Nah, sebelum kalian nanti menentukan kira-kira saya mau masuk SMA atau SMK mana, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Ya, yang pertama, kesesuaian antara cita-cita, bakat dan minat. Nek cita-citamu menjadi dokter, ya, kalau cita-citamu menjadi dokter, ya baiknya masuk SMA, ya, begitu. Ya. Itu makanya disesuaikan dengan cita-cita, bakat dan minat. Selanjutnya, informasi yang akurat. Pastikan kalian mendapatkan informasi yang akurat tentang sekolah manfaat yang ingin kalian tuju, ya, alamatnya juga ada, ya, prestasinya apa, gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah lokasi. Nah, lokasi alamat juga, lokasi dan biaya. Nah, kalau kalian tidak diterima di sekolah negeri, kan kemungkinan ke swasta nih. Kalian harus tahu juga kira-kira kalau ke swasta nanti biayanya berapa per bulan, gitu. Terus daya tampung, zonasi, peluang penerimaan. Ini harus kalian perhatikan dulu juga. Prospek masa depan, ya, berkaitan dengan karir dan pekerjaan. Ya, seperti yang tadi Pak Bin sampaikan, kalau di SMA SMK itu kan kalian lebih fokus pada satu tujuan, ya. Dan itu harus diselaraskan dengan prospek masa depan kalian. Kalian mau jadi dokter, maksudnya SMA, ya, fokus di SMA. Ambil pelajaran-pelajaran kimia, ya, fisika, ya, itu tidak. Itu tentang materi hari ini mengenal sekolah lanjutan, ya. Itu kira-kira yang dari tadi yang kita bahas SMK, adakah yang ditanyakan waktu belum memberi kesempatan bertanya? Iya, Mas Iyo, gimana Mas Iyo? Kalau di SMK itu ada sistem zonasinya juga nggak? Kalau di SMK, di SMK ada sistem zonasi nggak ya kira-kira? Kalau tadi kan SMA ada, ya. Kalau di SMK itu nggak ada, ya. Kalian boleh ambil SMK mana saja, ya. SMK di mana saja. Kalau di SMK itu ya ada sistem zonasi. Ada pertanyaan yang lain? Yuk. Oh benar, gimana ya? Ini mau nanya, bagaimana sih cara kita mengenal lebih dekat dengan sekolah yang ingin kita tuju? Nah, bagaimana cara kita mengenal lebih dekat sekolah yang ingin kita tuju, Mas, ya, anak-anak semuanya. Zaman sekarang itu semua sekolah pasti punya namanya sosial media. Kamu bisa kepoin dulu, ya, sosial medianya bisa diperhatikan. Oh, kegiatannya ini, jurusannya ini, gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, kalian bisa sharing dengan alumni atau kakak kelas kalian, ya. Kak, sekolah ini gimana sih, ya? Tanya jawab aja, nggak apa-apa, nggak usah ragu sama aku, ya. Yang ketiga, kalian bisa tanya-tanya ke orang tua kalian juga, ya, minta pendapat, ya. Nah, ngomong soal tanya-tanya ke orang tua, ya, ini, apakah kalian sudah coba bertanya dan komunikasi dengan orang yang lebih dewasa tentang tujuan kalian nantinya sekolah lanjutan? Saya sudah. Oke, yang lain? Apanya sudah? Nah, kira-kira nanti kalian bisa memperhatikan. Tanya-tanya nggak apa-apa. Ayah ibu itu dulu sekolahnya SMA mana, jurusannya apa, gitu ya. Atau tanya ke kakak-kakak kalian, ya. Itu kalian dulu sekolahnya gimana kak, gimana, enak apa enggak, begitu, ya.
Jelas ya? Oke. Selanjutnya, Pak Beni di sini mempunyai 5 kertas kuning. Jadi kalian akan saya bagi ke dalam 5 kelompok. Ya. Biasanya Pak Beni membagi 5 kelompok itu berhitung ya. Nah, kali ini mau berhitung atau mau berhitung? Berhitung lagi. Oke, berhitung 1, 2, 3, 4, 5 ya. Satu lagi. Dari kanan ke kiri ya. Kiri dulu serius. Oke, silakan ya kalian bisa berkelompok dengan teman-temanmu ya, kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2 ya. Kelompok 1 di sini ya, Pak Beni yang menentukan kelompok 1 di meja ini, kelompok 2 dan 3 di depan ya, 2 di sini, 3 di sini, 4, 5 ya. Itu ya, silakan berkelompok. Perwakilan kelompok mengambil ini kertas kuningnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo satu lagi. Oke, perhatikan baik-baik. Kelompok 1 nantinya akan membahas tentang SMA negeri ya. Kelompok 2 akan bahas SMA swasta, kelompok 3 SMA negeri, kelompok 4 SMK swasta, kelompok 5 adalah SMA negeri ataupun swasta ya. Nantinya kalian akan berdiskusi dengan teman-temanmu, boleh menggunakan HP kalian ya. Jadi Pak Budi mengizinkan silakan gunakan HP kalian dengan catatan 1, kalian cari tahu dengan yang di SMA negeri, mencari 3 sekolah saja, 3 sekolah SMA negeri yang terdekat dengan sekolah kalian ya, terdekat dengan SMP ya. Lalu dengarkan baik-baik, cari tahu alamatnya ya, terus cari zonasinya. Selanjutnya ya, dicari tahu prestasinya. Ini zonasi khusus SMA negeri ya. Prestasinya terus dan sosmednya ya, akun sosial medianya itu ya. Yang SMA swasta juga sama, cari 3 sekolah SMA swasta ya, tapi yang terbaik di Indonesia juga gak apa-apa kalau yang ini, karena SMA swasta tidak menggunakan zonasi, gak apa-apa. 3 SMA yang terbaik di Jawa Tengah sama Indonesia gak apa-apa. Yang kelompok 2 ya. Yang ke kelompok 3 SMK negeri yang terdekat dengan sekolahmu ya. Kelompok 3 ya. Alamatnya kalau SMK kan dia ada zonasi, diganti dengan jurusan atau program keahlian ya. Terus yang SMK swasta nanti cari 3 sekolah, apakah
3 sekolah swasta swasta yang terbaik di Jawa Tengah atau di Indonesia. Ya. Yang kelima adalah MAN. 5 MAN kalau ingat, MAN negeri atau MAN swasta. 2 MAN negeri dan MAN swasta di Semarang. Dengarkan baik-baik. Pak Bini beri waktu 10 menit ya untuk berdiskusi. Silakan nanti hasil diskusinya ya ditulis di kertas kuning. Saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Tapi ini berlaku 10 menitnya dari sekarang ya. Bisa dibagi ya tugasnya, siapa yang mencari tentang ini, siapa yang mencari ini, dan siapa yang akan menulisnya. Karena nanti kita akan presentasi 1 atau 2 kelompok mungkin ke depan untuk mempresentasikan ya. Kelompok 5 ya ini ya. Silakan. Ini kelompok 2 ya. SMA swasta. SMA negeri saja yang paling dekat dengan sekolah kita. SMA mana saja. Ini SMA negeri. Sekolah ya. Sudah bayangan saja langsung ditulis ya. Waktunya 2 menit lagi ya. Ya.
Yang lain yang susah yang lain. Ya semua. Silakan dimanfaatkan smartphone kalian ya, smartphone-nya dimanfaatkan dengan baik ya, cari informasi berkaitan dengan tugas kalian ini. Satu menit lagi ya. 1 menit lagi, perwakilan saja nanti yang maju dulu ya, kelompok nanti yang maju dari kelompok 1 ya. Ini minta perwakilan kelompok 1 untuk maju selanjutnya. Kalau kalian tidak menemukan prestasinya, ya, boleh di skip saja. Ya, kalau tentang prestasinya tidak kalian temukan, ya. Perwakilan dulu untuk presentasi satu ya.
waktunya cukup ya, berhenti dulu nggak apa-apa ya. Saya minta ya perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 3 ya untuk presentasi ke depan ya. Kelompok 1 sama kelompok 3. Satria sudah siap? Kelompok 5 belum? Oh, iya. Jadi seadanya yang kalian sudah dapatkan ya. Ya, kalau kita nanti programnya coba lagi. Tadi boleh bukan dulu. Ya, silakan dimulai selesaikan. Kelompok 1 oleh perwakilan sampai yang maju. Kelompok 1 tunjuk ya. Tunjuk apa ganti? Iya. Oh iya, iya. Iya yang ke depan. Ya. Iya, sini dia. Sama kelompoknya si Rafiq, kelompok 3 ya. Silakan maju dulu. Yang lainnya tolong diperhatikan. Nanti ya, ini kelompok 1 dan 3 akan presentasi terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan SMK Negeri di Semarang. Nomor 1 SMK Negeri 7, alamatnya di Jalan Simpang 5 nomor 1 Semarang Selatan. Jurusannya ada teknik instalasi tenaga listrik, teknik konstruksi gedung. Prestasi sering mengikuti lomba kompetensi siswa di bidang otomotif dan listrik. Sosmednya SMK 7 Semarang ID. Nomor 2 SMK Negeri 8, alamatnya Jalan Pandanaran nomor 2 nomor 12 Semarang Selatan. Jurusan multimedia dan TKJ. Prestasi sering mengikuti lomba desain grafis. Nomor 3 SMK Negeri 4, alamatnya Jalan Pandanaran 2 nomor 7 Semarang Selatan. Jurusan bangunan industri. Prestasi sering menjuarai lomba bangunan. Terima kasih ya. SMA Negeri ya ya. SMA yang kami ambil yaitu SMA 13, 8, dan 7. Di SMA 13 alamatnya di Jalan Rowo, Semanding, Wonolopo, Kecamatan Kijing, Semarang, Jawa Tengah. Zonasinya yaitu Kijing, Ngalian, Gunung Pati, sama Bojer. Jurusannya IPA dan IPS. SMA Negeri 8 alamatnya Jalan Raya Tugu, Tambak Haji, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah. Zonasinya Ngalian, Kijing, Semarang Barat, dan 7. Jurusannya IPA IPS. SMA 7 alamatnya Jalan Untung, Suropati, Bamban Semarang, Kecamatan Ngalian, Semarang, Jawa Tengah. Zonasinya Ngalian, Semarang Barat, Kijing, Gunung Pati, dan Bengkulu. Jurusannya IPA dan IPS. Oke, terima kasih Rafi dan Bunda. Oke, itulah beberapa sekolah yang sudah dipresentasikan ya. Untuk yang lainnya nanti bisa dikumpulkan ya. Oke, dari kegiatan pembelajaran hari ini kira-kira ya apa saja sih yang kalian tentang kegiatan pembelajaran hari ini kira-kira bagaimana ya? Pak Bibi tanya ke Laura, gitu. Laura, silakan. Ya, yang lebih keras lagi Laura, biar teman-temannya jelas. Hari ini saya dapat mengenal perbedaan antara SMA, MA, dan SMA beserta jurusannya. Terima kasih. Satu lagi mungkin ya. Satu lagi. Praktik mungkin dari mana tadi David? Ini, oh iya, ya. Silakan Di.
tentang kegiatan hari ini perasaannya bagaimana di? Perasaan saya sangat menyenangkan dan banyak materi yang saya dapatkan dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih tadi. Nah, kesimpulannya ini, Pak Bindi tanya ke Nadine, ya, kira-kira ya. Kesimpulan yang bisa kalian dari kegiatan pembelajaran hari ini kira-kira apa? Mungkin kita bisa lebih bijak dalam memilih sekolah untuk menentukan masa depan sih, Pak. Oh gitu ya, lebih bijak ya dalam menentukan sekolah, memilih sekolah dalam menentukan masa depan ya. Itu saja dari Pak Bini ya. Mohon maaf bila Pak Bini ada salah kata dan perbuatan ya. Kita lanjutkan kegiatan materinya di minggu depan ya, dengan materi yang baru dan lebih menyenangkan. Terima kasih 9C ya. Sekali lagi coba tepuk tangan kalian semuanya. Dan ini cukup baik ya, mengikuti pembelajaran cukup antusias tadi berdiskusi dan tidak ada masalah sama sekali. Oke, kalau begitu Pak Bini akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.